Baik, selamat malam teman-teman yang online maupun yang offline. Ya, Malam. bisa dengar ya yang online ya? Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Ini ya, sungguh tidak, bukan tidak sih, terasa ya pertemuan ke sudah pertemuan ke-7 ini sangat terasa sekali. Yang mana minggu depan teman-teman harus sudah mengumpulkan tugasnya. Saya belum tahu, karena kemarin saya cek berhari-hari ini yang belum cuma Mas Nanda aja, yang lainnya nggak tahu, belum dikumpulkan pada draftnya, jadi saya nggak bisa ngecek, tidak bisa memberikan koreksi. Sekalian aja, semua nggak kata koreksi. Ya, yang awalnya hari atau pertemuan terakhir adalah presentasi setiap mahasiswa, jadwalnya gitu ya. Tapi cukup ada perbedaan kondisi ya, karena progresnya cukup berat juga, ya, sedikit berat ya. Jadi kemungkinan proses presentasi tidak akan kita laksanakan. Jadi cukup nanti mengumpulkan buku GSM aja, atau yang di kelas ini kita sebut sebagai brand guideline ya, karena tidak hanya mencakup tentang grafis saja. Eh, yang mana seharusnya di pertemuan kali ini udah harus selesai 80% isinya. Namun nanti ada struktur tersendiri untuk instruksi UAS ya. Oh, udah tahu nggak urutannya apa aja? Urutannya belum ya. Berarti kemarin cuma buat-buat konsepnya aja. Oke. Akan saya sampaikan hari ini terkait dengan isinya. Ya kurang lebih hampir sama dengan mata kuliah semester lalu ya di visual identity. Oke. Oke, ini ya. Eh, hampir sama. Cuma ada beberapa yang kita pangkas nanti ke depannya teman-teman karena tidak mungkin menyelesaikan karya logo atau visuality secara detail ya. Mungkin nanti bagian grade atau bagian apa? Fibonacci atau bagian-bagian yang mungkin dirasa udah kita lalui di semester lalu bisa dikurangi ya. Bukan dihilangkan tapi dikurangi. Kita buat yang paling penting aja. Yang pertama wajib ada cover ya. Itu wajib di semua laporan GSM atau brand guideline juga diwajibkan. Yang B wajib ada ya kata pengantar di awal lah, entah tujuannya atau pengantar sebelum orang itu melihat isinya wajib dituliskan. Kemudian wajib ada daftar isi apa aja yang ada dalam buku brand guideline tersebut. Kemudian yang paling penting adalah brand identity. Ini sedikit banyak hampir sama dengan yang semester lalu, tapi di sini lebih bervarian ya karena di bagian ini ada yang formal dan non formal. Kalau formalnya seperti logo daerah tersebut, mungkin ya, atau hal yang berkaitan dengan pemerintahan, hukum itu harus formal disampaikannya. Surat izin pendirian suatu tempat wisata juga bisa disampaikan di sini. Saya rasa itu udah ada semua ya. Kemudian yang kedua adalah profil, entah sejarahnya, termasuk yang bagian paling penting adalah budaya di tempat situ, di lingkungan tersebut, karakter yang dibentuk atau dibangun di tempat tersebut, dan ini wajib. Karena nanti teman-teman tidak akan hanya membangun tempat wisata kecil-kecilannya, tapi siapa tahu nanti bergabung dalam satu tim, membangun city branding atau place branding yang lebih luas dari yang kita kerjakan saat ini, yang mana itu wajib menyampaikan culture atau ambien apa yang ada dalam tempat tersebut. Termasuk karakter yang mungkin berbeda dengan tempat lainnya. Itu wajib disampaikan. Misalkan kalau pantai, apa yang membedakan pantai tersebut dengan pantai lainnya? Misalkan kalau Balik Kambang adalah dengan ada bangunan tempat beribadahnya di sana ya, menyerupai Bali, ada pulau yang
tersendiri, kecil tapi bisa diakses. Atau kalau di pantai-pantai lainnya punya guguran pasir berwarna hitam atau biru atau nah itu terserah nanti bisa disampaikan di situ di nomor 2 ya. Termasuk budaya yang dilakukan setiap 1 tahun sekali mungkin jika ada yang berkaitan dengan eh, adat setempat, berkaitan dengan hal yang mungkin tidak didapat di tempat lain. Nah, nomor 2 ini akan berkaitan dengan tabel atau bagan yang pernah saya sampaikan di pertemuan kedua. Ada potensi-potensi daerah, itu bisa dimasukkan semua jadi poin-poinnya, tinggal ditambahkan di nomor 2. Nah, yang keempat, STP itu wajib ya, tidak mungkin tidak, meskipun yang mengakses pantai adalah semua kalangan, tapi akan lebih baik jika kita merancang media atau struktur dari fasilitas sesuai dengan mana segmen yang paling potensial untuk jadi target. Misalkan targetnya adalah remaja yang suka bercamping. Nah, ada pertanyaan, Pak, di sana juga banyak ibu-ibu dan anak-anak yang datang ke sana. Ya emang segmen, tapi tidak terlalu potensial. Yang paling potensial adalah yang remaja, misalkan gitu ya. Nah, sewaktu-waktu, jika emang target yang kita pilih atau kita kembangkan tadi gagal, kita bisa memilih segmen lain yang sudah terkelompok di bagian segmennya untuk menjadi target. Makanya di dalam teori STP ada re-segmenting dan retargeting, bahkan repositioning. Kalau repositioning itu belum tentu rebranding. Tapi kalau rebranding sudah pasti repositioning. Itu berlaku untuk semuanya, segmen, target, dan sebagainya. Yang kelima, itu udah pernah saya sampaikan di semester lalu ya, terkait dengan unique selling proposition. Di dalamnya ada poin-poin yang wajib atau bisa Anda pilih ya, entah salah satu atau beberapa yang bisa mewakilkan potensinya bisa dipilih. Saya rasa itu masih ada materinya. Ya, masih ada. Nah, yang keenam adalah fotografi, entah dari internet, jangan lupa menampilkan sumbernya, atau diambil sendiri ketika Anda di sana. Intinya segala sesuatu yang bisa menjadi arsip atau bukti-bukti terkait dengan tempat tersebut. Entah cuplikan dari kegiatan yang pernah dilaksanakan di sana, juga bisa dilampirkan pada nomor 6, yang D. Fasilitas itu disendirikan, beda dengan fotografi ya. Kalau fotografi mungkin bisa mencakup semuanya, tapi kalau fasilitas fokus pada bagian-bagian yang mungkin menjadi eh, poin yang dibutuhkan oleh orang lain, misalkan tempat parkir, musola, atau tempat-tempat yang mendukung disabel, ya. Jika emang ada nggak apa. Atau fasilitas yang mungkin unik kemudian dijual menjadi poin utamanya juga bisa ditambahkan di sini. Nah, yang E, saya rasa udah melontok ya, karena udah kita dapatkan di masa lalu dan silakan nanti dibuka kembali apa aja isinya ya. Uh, Masih ingat ya? Yang online masih ingat ya? Yang E? Oke. Kemudian yang F ini baru, karena hanya ada di mata kuliah ini. Event branding, yang ini bebas, tidak kita tentukan wajib berapa, tidak, tapi usahakan ada. Karena sebuah tempat akan mati jika tidak ada kegiatan. Sebagus apapun tempat itu. Ada yang pernah tahu ini nggak? Tempat ngopi di daerah mana itu? Trawas apa ya? Bagus dia. Seperti pedesaan gitu.
gayanya rustic, namanya rustic market. Atau di tempat lain banyak rustic market, bagus tempatnya, tapi nggak ada kegiatan. Maka yang datang ya bisa dihitung dengan jari setiap minggunya. Nah ini bebas ya, yang F ini bisa satu, dua, atau tiga event yang diadakan di sana. Di dalamnya juga bisa ada logo juga di dalamnya. Juga ada bisa visual identity juga. Ini sama, berarti kan ada nama kegiatan, penjelasan kegiatannya, baru logo atau banner posternya, termasuk media promosi untuk eventnya, ya kan? Visual identity kan tidak melulu tentang logo, ya. Media-media yang mungkin bisa mewakili acara tersebut, yang unik. Misalkan ada acara jogging bersama yang udah di branding dengan warna kuning di Jalan Ijen misalkan ya. Jadi semua medianya ya warna kuning. Tapi tidak melupakan warna utama dari Kota Malang misalkan biru. Berarti apa? Di brand tersebut harus melampirkan warna biru entah hanya sekian persen dan wajib konsisten. Gitu ya. Tergantung dari brand yang Anda ciptakan nanti. Ya. Kemudian yang G, terima kasih kepada, itu adalah wajib ya, yang harus Anda lampirkan. Misalkan disupport oleh BNI sebagai apa ya, bank yang memberikan suplai dana, atau lembaga lain yang turut serta melakukan program-program di sana, atau partner yang berjualan di sana, misalkan Rotio mendukung tempat tersebut, kemudian Nestle mungkin, Sosro kan banyak tuh mensponsori bakso ya, dan sebagainya, itu bebas. Termasuk yang membantu Anda juga nggak apa, tapi dibedakan mana yang mendukung tempatnya, mana yang mendukung Anda ketika merancang list branding ini. Yang terakhir, jangan lupa adalah profil Anda sebagai perancang list brandingnya, karena itu akan dilihat oleh orang ketika membaca brand guideline yang Anda rancang. Jadi yang kemarin Anda rancang bisa ditempatkan di posisi mana itu ya, dipilah-pilah lagi, diurutkan sesuai dengan ini. Nah ini tidak pasti ya, tidak paten ya, bisa ditambahkan, tapi kalau dikurangi jangan. Bisa ditambahkan, tapi tidak bisa dikurangi. Oke, ini adalah instruksi untuk UAS harusnya ya. Lembar formalnya akan saya share kemudian hari. Oke, sampai sini untuk instruksinya ada pertanyaan dulu teman-teman. Yang online maupun yang offline? Ya. Nanti akan saya kirim linknya, link di instruksi formalnya. Saya mau tanya, Pak. Nah, ini. Oke, iya. Kalau sense system environmental kan bagian dari visual, ada itu. Jadi masuk di bagian E. Ya. Kecuali yang dirancang adalah untuk yang event, berarti masuk di visuality untuk setiap eventnya. Media promosi masuk di mana? Tergantung promosi untuk apa dulu nih? Untuk tempatnya atau untuk acaranya? Kalau acara masuk yang di F, ya. Landmark kan masuk di mana? Peneliti. Tapi beberapa ada yang buat landmark untuk kegiatan tertentu dan bisa dihancurkan.
dari styrofoam misalkan. Yang online, Ya Pak, mau tanya yang ya, facility itu harus ada fotonya apa Pak? Kalau misalkan apa waktu itu misalkan saya ke sana tapi saya nggak foto-foto parkirannya kan jadi kayak nggak ada dokumentasi buat facility gitu. Apa deskripsi aja boleh atau harus ada fotonya? ya boleh, karena saya tidak menyebutkan foto di situ ya. Yang foto masuk di nomor 6 ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau di internet ada nggak apa, dari internet untuk dilampirkan. Tapi jangan lupa sumbernya. Kalau yang thanks to-nya ini eh, apa ngasal gitu enggak apa-apa, Pak? Ngasal, ngasal gimana ya? Kayak misalkan dinas kayak Pemkot Bali gitu katakan ya Ya, saya. Kan kayak saya nggak langsung berhubungan sama Pemkot Balinya gitu. oh itu nggak apa ditampilkan. Oh Karena itu iya. kan nanti menjadi apa ya? Mereka mendirikan itu juga dapat izin dari Pemkot, ya kan? Oh iya. Otomatis kan ada campur tangan dari Pemkot untuk tempat yang Anda teliti. Misalkan teman-teman yang di Malang, meskipun Pemkot Malang nggak membantu, otomatis kan itu di Kota Malang. Jadi mau nggak mau juga akan melampirkan logo dari Kota Malang, Pemkotnya. Itu boleh, ya silakan. Atau komunitas yang turut serta menjaga keaslian di sana, atau pernah melakukan tanaman pohon di sana sehingga pohonnya sudah besar dan asri juga bisa. Oke, ada lagi? Kok diam semua nih? Ah, Permisi Pak, boleh oke, silakan. Ya. ya. Oke, di situ kan di poin D ya Pak, ada plus identity formal. Itu kalau saya boleh tahu, mungkin ada contohnya nggak Pak untuk yang perbedaan antara yang formal dan informal kayak gimana? Oke, Nah, kalau contohnya saya jelasin aja ya, jelasin aja. Ibarat manusia atau saya lah, lahir di dunia ini. Dari dinas pasti ada surat akta kelahiran, ya, ijazah, itu kan formal semua, ya, formal semua. Tapi ketika di dunia media sosial, saya punya sebutan lain, bukan nama asli yang saya gunakan, bukan non formal. Kalau yang formal, biasanya untuk tempat, itu adalah nama yang dikeluarkan izinnya dari dinas perizinan misalkan, dinas usaha apa misalkan, itu nama aslinya. Tapi terkadang berbeda dengan brandingnya. Formal ini juga termasuk lokasi, sekian derajat lintang, nah itu bisa. Atau nama jalannya juga bisa. Sebenarnya itu juga beririsan dengan yang nomor 2. Iya boleh digabung sebenarnya. Tapi pastikan yang disampaikan pertama kali ada yang formal dulu, baru masuk yang non formal. Itu ya. Yang A sampai H itu harus urut, tapi yang 1, 2, 3, 4, 7 itu boleh boleh dikombinasikan. Ya, karena tidak saya bold. Pak nanya Ya, lagi. Berarti place identity yang nomor satu itu sebenarnya sama aja kan kayak yang profil dan historinya itu. iya sama. Tapi terkadang kan sebuah tempat itu menjelaskan tempatnya tidak sesuai dengan nama aslinya. Ya. Bisa jadi nama sebutan yang sedang beken atau secara apa ya, secara orang lokal nyebutnya seperti apa.
Misalkan nama formalnya adalah Jalan Soekarno-Hatta, tapi orang-orang nyebutnya Suhat. Misalkan Gatot Subroto, orang-orang di daerah tersebut banyak yang nyebut Gatsu. Berarti kayak profilnya yang sesuai yang sebenarnya gitu aja ya. Iya, boleh digabung. Jika emang disebut sama, profilnya sama dengan yang formal, ya nggak apa-apa. Di lebur aja salah satu. Tapi wajib ada eh, poin-poin terkait dengan culture-nya, karakternya ya. Oke, ya makasih Pak. Ya. Yang 6 sama 7 juga bisa digabung sebenarnya teman-teman. Untuk yang event itu boleh digabung sama fotografi gak, Pak? Soalnya Yang event event branding itu kan boleh ada digabung dengan, yang fotografi, ada caranya. oh nggak bisa, sendiri-sendiri. Mm-mm. Ya, karena yang saya pun tidak boleh dipisah-pisah atau diacak-acak urutannya ya. Itu wajib sesuai dengan urutannya. Jika emang harus diulang, diulang aja. Kalau emang sama ya. Kalau yang 6 kan sekilas tentang fotografi tempatnya secara fisik ya, yang paten. Kalau yang event kan kegiatan yang mungkin hidup melibatkan sosial. Jadi ada orang-orangnya. Itu bagaimana, ada lagi? Oke, semakin hari kok semakin ini ya, semakin banyak yang gugur ya. Saya di sini tidak melihat Mas Arham. Mas Daniar juga, oh ada. Tapi jarang ini ya, jarang on mic ya. Bentar, saya mau tanya dulu secara gamblang ini. Ada kesulitan di mana? Yes. Ada keberatan di mana? Ada Eh, ketidakpahaman di mana? Boleh sampaikan ya, Pak? Ya, silakan. Ini sih Pak, kalau dari saya ke compactnya sih Pak. Jadi, Masih kecil Mas suaranya Mas. oh, kalau saya di compactnya sih Pak. Jadi kontennya kan jadi banyak ya Pak. Apalagi kalau sebelumnya kita bikin GSM Visual Identity juga udah cukup banyak dari segi halaman ya Pak. Ya, Gitu. Gitu sih kalau ini. terlalu banyak berarti ya. Kayak saya kan pembuatan logo juga ya yang baru tuh untuk areanya. Nah itu kan gabung sama yang lengkapnya ini ya kayak analisisnya kayak USP sama STP-nya gitu. Jadi banyak aja sih Pak halamannya itu untuk project mungkin jadi bingung nyampaikannya mungkin ya. Apa ada batasan Pak untuk GSM plus branding sendiri dari segi halamannya gitu? Oke, kalau dari segi halamannya nggak ada, bebas. Mau Anda cuma sesuai dengan ini, urutannya satu halaman semua, itu oke, nggak masalah. Tapi pastikan bagian yang paling penting itu ada. Kalau dulu di Visual Identity kan ada proses monokrom logo ya, itu boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Hanya nampilkan logo jadinya aja nggak apa. Kalau di Visual Identity dulu ada proses menempatkan logo pada grid system golden ratio ya. Ya, itu boleh dihilangkan. Save area, nah itu masukkan lah ya, karena itu penting ya. Save area tetap wajib dimasukkan. Tapi yang lain-lainnya boleh dikurangi. Ada vertikal, horizontal tuh dihilangnya aja. Kemudian ada rough, dihilangkan. Langsung aja jadinya aja. Kemasan ada jaring-jaringnya, dihilangkan jaring-jaringnya, langsung kemasan jadi. Misalkan ya. Jadi dikurangi bagian yang mungkin menjadi prosesnya. Tapi hasilnya wajib dilampirkan.
Kalau hasilnya tidak dilampirkan atau kosong, berarti kan saya nilai apa? Begitu. Karena udah menjadi RPS yang kita setuju di awal perkuliahan ya, yang mau nggak mau ya harus kita adakan di dalam laporan UAS-nya atau laporan brand deadline-nya. Ya. Kalau saya lebih ke arah environment medianya. Ya. Jadi saya mengalami kendala di environment medianya itu kan ada kayak nameplate terus apalagi ya kayak misal bikin sebuah kayak kan saya playground jadi ada kayak rules aturan kalau main playgroundnya kayak gimana Ya. gitu. Nah tapi untuk waktu apa ya sudah saya rancang tapi untuk ngasih keterangannya itu saya masih bingung kayak dari bahan apa, terus kayak ketebalannya itu misal kayak berapa, eh, ergonominya juga itu yang sesuai kayak gimana. Kalau kemarin saya lihat di buku yang dikasih Pak Yudi, itu mungkin yang saya apa ya cocok dengan apa objek penelitian saya itu ya menggunakan plastik tapi yang tahan hujan, tahan panas juga. Tapi untuk nama spesifiknya terus untuk misalkan untuk orang datang gitu kan ergonomi kan berarti lebih ke arah bagaimana cara audiens memandang satu apa ya itu tadi signage yang Oke, digunakan itu kayak gimana gitu masih belum paham itu. berarti lebih ke teori sound system. Iya iya. Oke. Nah, sebenarnya itu ada metodenya sendiri ya, seperti yang saya sampaikan di minggu-minggu lalu ya. Dan itu membutuhkan proses yang bukan proses, waktu yang cukup panjang Iya. untuk memahami semua itu. Sementara teman-teman bisa menggunakan materi yang sepengetahuan aja. Oh. Kalau yang tahan air Iya. itu ada yang namanya ACP, ACP. ACP, aluminium composite panel. Ada merek Seven, ada merek tahu ya, Metric. Kalau merek Seven itu digunakan rata digunakan di daerah Malang untuk gedung-gedung misalnya. Dan bisa juga untuk sound system. Itu tahan air, tahan cuaca, dan kelemahannya cukup mahal. Ya mungkin tergantung ini sih ukuran sama ketebalannya. Ya mereknya Seven. Itu bisa ditulis di konsepnya. Kalau tingginya itu harusnya ada proses observasi ke sana, melihat berapa tinggi anak yang ada di sana. Rata-rata berapa. Nanti akan ketemu mediumnya, misalkan rata-rata tingginya adalah 95 cm untuk anak ya. Yaudah itu yang ditentukan. Yang mana jarak tersebut, tengah-tengahnya ya mediannya, itu menjadi ukuran tengah-tengah setiap media yang akan dipasang. Median tengahnya, misalkan kalau poster infografis kan berarti harus dapat dibaca. Jadi tengah dari posternya harus di tengah-tengah jarak mata, lurus. Oh, sejajar. Ya kalau infografis. Iya, iya. Tapi kalau untuk sound system, semacam papan yang hanging, Oh iya. berarti harus lebih tinggi daripada ukuran anak tadi dan orang tuanya. Kalau nggak bisa lebih rendah dan dipasang tinggi, namun anak-anak harus bisa baca, berarti ukuran dibesarkan. Karena kan orang tua akan turut serta untuk lalu lalang gitu. Otomatis ukuran sound system yang digantung harus ditinggikan, namun agar bisa dibaca oleh anak-anak, fontnya dibesarkan. Kalau targetnya adalah anak-anak, berarti harus mengurangi diksi kata yang mungkin sedikit-sedikit dipahami. Jadi semua copywriting-nya harus disederhanakan. Dan harus ditambah ilustrasi. Ditambah icon-icon yang mungkin mereka suka karena membaca itu. Lilto, ya, nama aslinya apa tempatnya? Cayo Eatery and Cayo. Playground. Itu di
Jalan gangnya masuk di gang 2 tuh ya. Rumah tingkat warna biru masuk kiri. Yang di Jalan Bunga. Yang di sini? Iya, Oh, bukan yang di Sojajar. bukan. Di Sojajar juga ada Iya, ada. cabangnya ya. Iya, Oke, pemiliknya sama. sama. Oke, lainnya ada kendala apa? Atau keberatan di bagian apa? Mungkin bisa kita kurangi nanti ya. Oh ya, mungkin sama Pak kayak sound sistemnya tuh bingung kayak harus apa aja atau nggak ada ini kan Pak kayak minimal gitu kita harus bikin sound sistemnya berapa gitu. Oh, nggak ada minimalnya sih. Yang penting teman-teman ngerancang media yang menjadi solusi permasalahan di sana. Jika nggak ada masalah di situ, ya nggak usah dibuat. Ya. Jika emang nggak ada. Tapi kan minimal ada papan nama, ya kan? Masa nggak ada papan namanya? Nah, itu baru untuk mewakili sound system. Sound is-nya adalah papan nama di depan tempatnya, misalkan. Pak sudah ada. Berarti media apa yang lainnya yang mungkin belum ada? Sudah ada semua, yang nggak usah dibuat, sudah semua. Kita buat yang lainnya. Terlebih kita concern pada yang event brandingnya. Baru boleh. Ya intinya medianya kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi di sana. Dan ini sedikit banyak akan coba kita implementasikan ke game yang diadakan di hari Sabtu. Ada lagi? Ada lain? Pak, tugasnya kebanyakan, bentrok dengan tugas mata kuliah. Portofolio, saya juga lagi. Yes, pokok adalah tugasnya. Pokok ada tugasnya, ada namanya. Nanti saya nilai ya seadanya. Dan tetap Mungkin akan saya izin berikan. Ya, bertanya yang lebih teknis lagi, Pak ya. gimana? Ingin izin bertanya untuk yang lebih teknis lagi. Jadi untuk GSM GSM plus branding sendiri itu kalau kelengkapan dari segi cover yang GSM yang udah ada yang paling baik itu lengkapnya dikasih apa aja ya Pak di covernya gitu. Di Dari covernya, oke. ya, Oke, biasanya kalau cover buku brand guideline atau spesifik ke GSM, ya minimal ada logonya. Logo yang bisa mewakili itu siapa, isinya apa. Misalkan untuk mewakili Indonesia, ya minimal ada Garudanya atau bendera merah putih misalkan. Tapi sekarang kan udah punya branding Indonesia ya, yang namanya apa tuh? Wonderful Indonesia. Jadi covernya ya boleh menambahkan logo Wonderful Indonesia atau sekedar namanya Indonesia aja. Tidak ada aturan bagus sebenarnya ya, untuk cover ya. Yang penting orang tahu ini buku apa sih. Ya minimal ada tulisan brand guideline sama tempat yang Anda jadikan objek penelitiannya. Misalkan brand guideline Liltopia, itu aja nggak apa-apa. Entah ditambahkan info apa, super grafis boleh, pattern boleh, polosan juga boleh. Yang penting ada informasi terkait dengan namanya. Begitu, Mas. Baik. kalau ini Pak apa namanya? Kan kalau ini buku ya Pak konteksnya. Nah, buku GSM ini apa GSM plus branding sendiri apakah ada yang diterbitkan gitu nggak sih Pak? Atau memang khusus untuk wisatawan datang ke lokasi gitu kayak uh, yang penasaran aja gitu di buku apa namanya di tempat CS-nya gitu biasanya. Oke. Kalau buku GSM atau brand guideline itu bukan untuk wisatawan, bukan diberikan untuk wisatawan, tapi diperlukan ketika
ingin menjalin kerjasama dengan investor, kemudian ingin merancang media-media yang mungkin berhubungan dengan tempatnya, misalkan banner, kita buka brand guideline-nya seperti apa, misalkan. Kita tunjukkan kepada pemerintah kota ketika kita mau izin sesuatu, misalkan pemugaran apa tempat, misalkan ya, atau pengadaan investor membangun gedung di sana. Jadi mereka tahu dari brand guideline ini, investor atau calon orang stakeholder yang kita ajak bersama bisa memahami dari buku ini aja. Jadi bukan untuk konsumen. Konsumen nggak perlu tahu sebenarnya ya, nggak perlu tahu. Tapi adalah sebuah kebutuhan yang dibuat untuk perusahaan. Internal apa ya? Internal aja. Namun juga bisa dipublikasikan di apa namanya? Di hands. Banyak di sana. Isu, dribble dan sebagainya. Ibaratnya adalah undang-undangnya lah. Undang-undang yang dimiliki oleh sebuah negara. Bedanya kalau undang-undang kan orang bisa tahu. Kalau mau tahu, kalau nggak mau tahu kan ya nggak tahu. Kalau media promosi baru untuk target audiensnya. Nah, itu kan masuk di bagian E. Ya. Jadi apapun itu, jika nanti kedepannya ingin menambahkan media-media lain, akan melihat brand guideline-nya. Misalkan nih, menambahkan video feature, pasti kan lihat dulu profile sama historinya. Nanti rancangan sinopsis atau rancangan videonya akan dikirim kemana. Baru bisa relate dengan brand identity-nya. Misalkan di dalam brand guideline itu tidak ada banner, misalkan ya. Maka akan melihat shape area dari logo yang ada di dalam buku brand guideline. Kamusnya lah, selain kamusnya. Begitu Mas Faik. Mas Daniar, Untuk pernah ada misal suara? Pak, kita research ya Pak, riset Ya. untuk mengetahui sebuah place gitu ya, brandingnya gimana. Itu untuk membedakan yang project personal itu kan ada ya GSM seperti yang kita bikin gitu ya, dummy ataupun yang asli gitu dipublikasikan gitu ya Pak. Itu untuk tahu kayak oh ini tuh official punyanya tempat ini atau oh yang ini project pribadi gitu tanpa dicantumkan itu gimana ya Pak? Nah, itu Legalitasnya gitu Pak. biasanya kalau official kan terlihat dari yang munggah siapa ya, yang munggah siapa ya. Misalkan kalau Wonderful Indonesia yang munggah adalah apa saat itu Bikra sama dinas pariwisatanya, akun resminya itu. Sekarang udah berubah nama ya, jadi dinas sendiri-sendiri, berbeda, bercerca, tapi tetap formal, tapi tetap dari pemerintah. Kalau Coca-Cola atau apa ya, Pocari Sweat, yang enggak misalkan dari PT Otsuka langsung, akunnya kan dilihat bisa. Tapi kalau namanya independen kan belum tahu kita, belum bisa dibuktikan apakah itu dari officialnya apa bukan. Ya sebenarnya itu nggak masalah sih ya, karena yang kita lihat di internet adalah referensi, sebagai referensi bukan melihat keaslian itu dari mana. So kita juga tidak akan menjiplak 100%, hanya untuk referensi aja, saya rasa nggak ada masalah sih.
dan bukan jadi hal yang paling apa ya utama untuk kita telusuri. Karena tujuan kita melihat itu kan untuk referensi aja. Kecuali kita sebagai seorang apa ya yang diamanahkan untuk mereport karya-karya yang jiplak, misalkan Kominfo misalkan. Kita desainer, berarti kan ya bukan ke arah sana nanti validasinya. Gitu ya. Oh, saya ingin dengar suaranya Mas Deniar Arjun nih. Selamat malam Pak, apakah sudah terdengar? Oke, masih bermasalah dengan mikrofonnya? Hujan Pak, hujan. Halo, halo. Halo. Oke, masih bermasalah. Ya, Pak. Oke, semester depan harapan kami di apa ya? Dicek dulu ya sebelum join online ya. Karena kita juga ingin komunikasi, kita juga ingin sharing-sharing dengan teman-teman di sini semua ya, supaya bisa mendengarkan entah pertanyaan apapun itu bisa disampaikan. Ya Mas Deniar ya. Oke. Oke, kita kelama-lama di sini, kita coba mulai bahas. Siapa yang udah ngumpulin? Baru tadi, oke. Yang onen? Apa, nggak apa. Yang penting ada dulu. Saya baru tadi sih, Pak. Oke, terus apa lagi? Saya ada tapi belum dikumpulin, Pak. Tapi belum selesai 100%. Oke, Masan juga nih. Saya ada cuma bisa langsung dipresentasikan. Saya ekspor PDF, error terus ya Pak. Kebetulan nggak bawa laptop, bawanya tablet aja ini tadi. Seperti itu. Oke. Jadi kita bahas satu ya. Progresnya, saya ingin tahu progresnya. Yang offline, aman ya? Izin Pak Yogi. Ya. Halo. Mungkin saya minta waktu didahulukan, mungkin soalnya nanti jam 8 ada perjalanan lagi saya Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti duluan. Boleh Pak, kalau boleh saya share. Oh ya, silakan. Oke, saya lihat dari sini aja berarti. Kita stop Iya, Pak. screen dulu nih. Sebenarnya kelas praktikum itu lebih banyak diskusi dan mengerjakan. Baik, selamat malam teman-teman. Ini progres saya. GSM-nya terkait ini. Yang saya angkat kemarin gantangan 1 titik Kota Malang. Mungkin ini beberapa progresnya. Untuk urutannya ini udah hampir sama dengan yang penugasan itu tadi untuk UAS-nya. Cuma memang masih agak berantakan, tapi intinya hampir sama sudah. Tinggal melengkapi nanti. Ini latar belakang dari tempatnya, masih update dari yang presentasi sebelumnya. Penjelasan singkatnya ada di sini. Lalu event yang pernah berlangsung, jadi masih dalam satu rangkaian di poin B kalau nggak salah tadi Pak ya. Ya. Ini juga kelebihan dan kekurangan tempatnya tadi masih termasuk di poin B tadi. Potensi tempat wisata, terus konsep peningkatannya, ini mulai masuk problem dan solusinya, konsep place brandingnya. Nah, kalau di sini problemnya ada beberapa, yaitu fasilitasnya terbatas, terus ada kurangnya promosi, tidak ramah wisatawan, dan untuk saat ini tidak ada manajemen yang berkelanjutan. Nah, untuk salah satu solusinya yaitu melakukan place branding terhadap tempat tersebut. Nah, ini place branding konsepnya, STP-nya yaitu segmentingnya kalangan dari segala usia, wisatawan, dan yang tertarik dengan segala jenis burung. Targeting kalangan pecinta burung di Malang Raya dan sekitarnya yang mencari tempat wisata tematik bertema burung. Positioning sebagai tempat wisata tematik bertema burung yang juga sebagai tempat kompetisi lomba. Seperti itu. Ini USP-nya masih akan saya rangkum lagi yang fokusnya di mana. Tapi kemarin
tiga poin ini yang saya dapat setelah ke sana juga. Lokasinya strategis, terletak di pinggir jalan raya yang besar, terus dia posisinya agak tinggi, areanya terbuka dan luas, seperti itu. Lalu lanjut ke konsep logonya. Nah, dari tempatnya tadi ada 3 poin yang saya angkat ini, yaitu untuk melambangkan tempat itu ada ikon burung, kandang, dan kunci melodi. Untuk burung melambangkan tempat wisata tematik tentang burung, kandang melambangkan gantangan identik dengan kandang burung untuk lomba burung, kunci melodi melambangkan kicauan burung yang dilombakan. Nah, ini konsep desain logonya. Ini yang di merah itu yang fokus di logo konsepnya, mungkin seperti itu. Untuk logo jadinya ada logo type-nya, jadi seperti ini. Gantangan 1 titik Malang, jadi titiknya ada angka 1-nya. Lalu untuk konsep maskotnya, yaitu perpaduan dari burung murai batu yang sering dilombakan, terus style karakternya kartun ala-ala maskotnya Ciki, terus style berpakaiannya ala gentleman begitu Pak. Nah ini konsep maskotnya, namanya Murai, seekor burung murai yang jago bernyanyi dan memakai pakaian ala gentleman yang menggambarkan bahwa dia sering ikut kompetisi seperti itu. Mungkin untuk konsep mock-up-nya ini ada yang sebelah kiri ini poster untuk lomba 17 Agustus, terus ada kaos, mungkin merchandise, sama mug. Terus untuk sound system, mock-up-nya seperti ini, ada penjelasan kalau di gantangan itu apa sih. Biasanya ditempatkan, kalau di tempat wisata itu di depan pagarnya seperti itu. Terus ini untuk penanda arah. Untuk tulisan yang penjelasan itu isinya singkat. Nah ini nanti poin tahukah kamu ini bisa dirubah-rubah sesuai untuk menjelaskan apa. Misalkan ada fun fact terkait kicauan burung atau apa, nanti bisa diolah kembali. Untuk bentuk visualnya contohnya yang di sebelah kiri. Yang kanan ini sign system untuk penanda arah. Terus ini ada mockup satu lagi yang sebagai pintu keluar masuk. Jadi kalau di tempat yang sekarang itu di pintu keluar masuknya tidak ada tanda masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana. Mungkin ini menjadi salah satu solusinya. Untuk progresnya sementara masih seperti itu. Sekian, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, cukup bagus, cukup lengkap ya sebenarnya ya di sini. Mungkin teman-teman ada yang punya saran atau tanggapan dari hasil yang dipaparkan oleh Mas Han? Ya, silakan. Mungkin saran dari saya penggunaan warna di medianya masih kurang konsisten ya. Oh ya. Antara maskot, logo, dan environment medianya juga. Kurang lebih itu aja sih, Pak. Oke, berarti warna ya? Iya. Oke. Ada Baik, lagi? terima kasih masukannya. Oke. Lagi teman-teman yang online? Oke, nggak ada. Yang offline? Kalau kajiannya? Sama? Vicky? Nggak ada? Oke. Oke ya. Berarti tadi terkait dengan penggunaan warna yang disarankan konsisten. Kalau di burung ini ada warna hijau ya, hijau. Kemudian di warna sound system-nya tadi. Nah ini lebih ke arah apa nih? Kuning. Coklat muda, Oh, oke. ala latte begitu Pak. Iya. Sama sound system-nya satunya itu warna kayu ya. Kayu ya, kayu. Mungkin yang background di posternya mungkin itu Pak, yang penjelasan tahukah kamu itu bisa saya sesuaikan lagi. Oke. Ya sebenarnya gini teman-teman. Ada satu hal yang bisa mengikat semuanya dengan menggunakan latar netral.
entah putih, hitam, abu-abu, atau material alam, besi, batu, ya itu lebih aman. Seperti di sign system yang ada logonya, yang kanan ya, yang kanan itu termasuk aman, namun backgroundnya bisa diperhatikan tingkat keterbacaannya dari warna misalkan ya, kontrasnya. Kalau emang penggunaan warna kuning ke orangan ya semua harus rata itu. Saya rasa yang paling kuat antara kuning oranye dan hijau ya, kuning oranye dan hijau itu bisa jadi hal uh, yang dikonsistenkan di visual ID-nya. Baik, Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, Mas Han bisa dimaksimalkan nanti ya untuk dikumpulkan saat UAS ya. Ya, Pak, nanti saya sempurnakan kembali. Ya, Terima kasih. terima kasih. Oke, berikutnya ada yang sudah ready? Saya boleh Pak, tapi belum banyak yang belum, nggak apa-apa ya. Tidak apa, silakan. Oke, ini masih potret ya. Nah, ya. Jadi ini logo yang sudah saya bikin, dan ini apa namanya super grafisnya. Jadi logonya ini saya ngambil dari dewa di Pulau Bali ya. Ada yang namanya tuh Dewa Boma. Dia tuh kayak anaknya dari Dewa Wisnu yang melambangkan dia ini kayak nature hutan gitu sih Pak. Jadi dan wujudnya tuh hampir kayak apa barong gitu ya, yang muka-mukanya itu singa gitu, macan gitu kan. Tuh ya, ini yang kayak profil dan historinya ini ngopi dari yang kemarin juga, belum saya refine lagi. Ini unique selling point-nya belum saya isi juga. Mungkin langsung ke ini mind mapping yang kemarin. Ini thumbnail sama rough-nya saya manual gitu, sketch-sketch manual aja. Ini untuk verified logonya, ada logo mark sama logo type. Ini logo strukturnya, untuk deskripsinya belum saya benerin. Buat warnanya itu hijau tua sama putih. Ini untuk grid sistemnya sama save area placementnya saya ngambil dari ini matanya yang dalam. Ini logo variationnya ada yang vertikal, horizontal, sama yang logo mark aja. Terus ini yang minimum logo, monokrom sama grayscale. Terus ini super grafisnya ngambil dari ini kayak mahkota atau alisnya si macannya. Sama ini maskotnya ini belum selesai, saya mau bikin yang kayak dari samping tapi belum jadi juga. Ini mock-up-nya, tapi belum ada yang sign systemnya belum saya buat. Makasih. Oke, terima kasih. Ya sebenarnya cukup lengkap ya tadi. Banyak sekali media-media yang dibuat ya, diimplementasikan ya. Oke, konsepnya adalah Boma. Boma kebanyakan diletakkan di kori agung ya. Ya, di depan pintunya tuh biasanya selalu ada Boma gitu. Ya, itu simbol apa ya? Eh, Pensucian orang ketika lewat persatu ya. Kalau Boma biasanya rahang bawahnya di bawah, di lantai, di tangganya ya. Jadi kebanyakan cuma rahang atas saja, siung atas saja. Rata-rata gitu. Oke, bagus konsepnya untuk mewakili taman festival ya. Iya. Dan ini arahnya dikonsepkan sedikit lucu ya, agar tidak tampak serem. Nah, itu juga bagus, saya rasa. Oke, ada yang beri masukan teman-teman atau saran? Nggak ada. Iya, Bingung? iya. Ya. Jadi semuanya udah lengkap juga. Udah lengkap juga. Oh iya. Ya, kayak kurang dikit lagi nih, Mbak Tri. Mungkin ini saran dari saya. Ini warna hijau apa ya? Untuk Iya. outline keterangan apa itu? Logo map. Iya, ini Nah, Pak. itu bisa dibuat warna lain Oh, selain dari logonya. Ya.
warna netral aja, warna abu-abu agak terang, yang Oh, tidak yang terlalu terang. ininya, yang di logonya tah. Di luarnya. Yang keterangannya ini. Nah, itu warna apa itu? Kelihatan Ya dari sini. agak hijau tua gitu. Nah, itu dibuat abu-abu aja kayak itu. Abu agak terang dikit. Karena Oh, bukan menjadi bagian dari logo. ya, makasih Pak. Lainnya kayak udah. Ini ya, udah oke. Iya. Oke. Berikutnya siapa? Boleh saya, Pak? Ya, silakan, silakan. Yang offline sampai jam 12 malam juga oke. Oke, silakan. Sudah tampil belum ya, Pak? Ya, sudah. Oh, sebentar, salah kayaknya filenya. Mana ya? Oke. Alhamdulillah ini progresi saya kayaknya di kisaran 80% ya, Pak. Mungkin kurangnya ada di yang tadi ya, kelengkapan eh, apa namanya? STP, USB kayak gitu, Pak. Itu pun ada di PPT sebelumnya sih ya, yang ini tadi. Nah, ini kan yang sebelumnya udah ada S, cuma belum dimasukin ke GSM-nya gitu sih, Pak. Kalau kelengkapannya sih daftar isinya kurang lebih kayak gini ya. Mungkin dipangkas lagi yang tadi Bapak sarankan tadi ya, kayak monokrom atau mungkin yang kurang pentingnya ya. Itu sih, Pak. Ini brainstorming, ada keyword, ada selected keyword. Kurang lebih saya pakai standar pembuatan GSM logo sih, Pak. Kalau ini itu ada sketch, ada logo fixnya, study bentuk juga mungkin ya dipangkas lagi ya, mungkin yang kurang penting. Ini ada tipografi yang digunakan, studi warna, grid system, clear space, monokrom, korek logo, incorrect juga mungkin ada yang flyer kemarin ya di mockup. Terus ada event, maskot, ya Pak, souvenir juga, media environment mungkin juga saya agak kurang ini sih, agak kesulitan di sini ya. Jadi selebihnya mungkin kayak sampel-sampel aja gitu. Oke Pak, segitu sih Pak. Mungkin boleh dikasih masukan ya Pak. Ada yang semisal lebih utama untuk saya kurangi dan juga ditambahkan gitu Pak. Oke, oke, terima kasih. Kalau udah ada nggak perlu dikurangi. Hmm, Kalau udah ada nggak perlu dikurangin ya. oke. Kalau tambahkan boleh. Oke ya, kita udah lengkap tadi ya, banyak ya. Iya. Oke, silakan beri saran dan masukan teman-teman. Saya, Pak, Oke, Mas Nanda, silakan. boleh lihat logonya dulu. Logonya ya, sebentar. Ini logo, cuman ini hiasan aja ya. Mungkin lihat ke yang Iya. bawah mungkin lebih jelas ya. Eh, Ini mungkin Di logonya aja, Mas Baik. logonya Itu. yang apa namanya, logo marknya kayak gini sih. Cuman kalau Ya. pakai yang vertikal ya, dia yang awal tadi mana sih? Tahu. Nah ini kayak gini sih ini. Ya. Baik. Menurut saya logonya, saran saya bisa sudah bagus untuk logo marknya. Namun penggunaan warnanya mungkin bisa dua warna saja. Itu menurut saya juga udah banyak ya. Ini saat ini ada warna hitam, terus warna merah, hijau, biru. Terus untuk apa warna tipografinya, saran saya satu warna saja dan jenis tipografinya eh, ini menurut saya masih kurang cocok ya yang taman angsanya. Hmm, Terus wisata renangnya itu juga kalau misalkan dari jauh keterbacaannya ya, masih kurang jelas. Terus di logonya kan ada logo Mars sama logo Type. Itu ya, dikasih space atau negatif space kayak jarak gitu karena yang saat ini terlalu dekat antara logo Mars dan logo Type-nya. Eh, Mungkin itu untuk logonya. Kalau untuk ya, sudah sih. Mungkin dari saya itu. Udah. Ya, yang paling mencolok menurut saya itu. Oke, berarti concern ke logo ya. Iya. Oke.
Ada lagi? Nah, itu Mas Rogatianus. Kalau saya mungkin tipografinya saja sih. Karena kalau logonya itu sudah garisnya lengkuk-lengkukannya sudah oke, tapi kalau tipografinya agak lincip-lincip, jadi kayak nggak elemennya kurang cocok gitu aja. Mm-mm. Oke. Vicky? Yang mungkin sini sih suaranya udah ini belum? Nggak dengar? Oh, ada ya. Kalau saya sendiri sih pemilihan warna sendiri kenapa cukup ini ya strong gitu. Karena lokasinya dia agak terpencil sih gitu ya. Jadi menarik wisatawan juga untuk nengok gitu ya di pinggir jalan. Kedua juga untuk anak-anak gitu sih. Kalau dari jenis font yang kenapa seperti itu, dia konsepnya kan origami gitu ya. Namanya Origram. Ini cukup ternama sih kalau di kalangan desainer. Mungkin contohnya. Nah, ini nih. eh, itu karena ya untuk anak-anak sih biar menarik aja gitu. Oke. Oke, berarti Mungkin ada semua lagi yang dirancang mau memberi masukan dan targetnya saran. ya. Ya, kenapa? Berarti alasannya dirancang berdasarkan target audiensnya. Betul, untuk lebih menjurus ke target yang dituju gitu sih. Karena kalau orang tua sih sudah pasti ikut apa ya anak-anaknya gitu ya, ingin main kemana gitu. Cuman kalau orang tua juga lihat, oh ini kayaknya cocok buat anak-anak saya gitu kan, kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke. Dan juga mungkin kalau dari segi logo mark ya, ini karena dia memang dalamnya itu bagus ya, cuman luarnya kurang dikemas, jadi sengaja dibikin apa ya, lebih profesional aja dan cocok juga sih untuk view landscape yang nuansanya bagus gitu sih. Untuk yang perkotaan jadi ada daya tariknya gitu sih. Oke. Ada lagi teman-teman yang online? Eh, Nah, mungkin sama ya kayak yang lain karena teksnya sama logonya tuh kayak yang satunya melengkung-melengkung tapi teksnya tuh origami. Kenapa nggak dibikin disamain aja? Kalau misalkan ngincer target audiens anak-anak, tulisannya dibikin kayak origami, kan angsa juga bisa dari origami tuh lucu gitu kan. Ya, itu Hmm. aja sih kayak jadi kayak kurang match gitu. Yang satunya kaku-kaku, nyudut-nyudut, ini yang logonya melengkung. Mungkin bisa Hmm. kayak dipilih salah satunya gitu. iya. Oke. Berarti lebih ke penggunaan elemen runcing ya. Kalau untuk anak kan lebih ke tumpul-tumpul ya. Hmm. Sudutnya tidak terlalu serem, lebih halus, kemudian lebih gemuk atau cabi apa ya istilahnya ya. Oke. Oke, terima kasih saran dari Mbak Tri ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sarannya. Ya, udah. Nah, oke, berikutnya siapa? Terima kasih Mas Baik. Dikirim ke saya. Ya, WA grup. Nggak apa, nggak apa. Ya, pakai ini ya. Iya, Pak. Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang progres dari tugas plus branding saya. Di sini saya mengambil eh, sebenarnya nama aslinya itu Bukit Lemparan, tapi di sini saya menyusun lagi dengan nama Lemparan Adventure Hill. Mungkin ini terkait tentang penjelasan atau introduksinya, ya cukup panjang ya. Saya pun nggak terlalu kelihatan dari sini. Mungkin bisa langsung next aja, Pak. Langsung ke mana? Langsung ke mungkin bisa ke logonya saja. Oke, ini. Ya, iya, Pak. Untuk logo ini memang saya mengambil banyak elemen yang ada di Bukit Lemparan ini. Mulai dari kenapa di sini saya memilih eh, monyet sebagai eh, karakter utamanya karena memang monyet sendiri
salah satu hewan endemik dari Tulungagung, dan di Bukit Lemparan sendiri pun memang banyak ditemui monyet-monyet. Dan di situ juga ada eh, gunung, juga ada matahari juga, semuanya memang saya sengaja masukkan, cuma memang saya simplifikasi aja supaya tetap mengambil seluruh elemen dari alam. Mungkin kalau untuk dari kesan sendiri pengen menonjolkan lebih eh, eksploratif, natural, alam, terus mungkin juga fun juga fresh juga. Bisa next Pak. Untuk sketsa sketsa maskotnya. Sebenarnya sketsa aslinya bukan ini. Sketsa aslinya ada di lembaran lain, cuma memang banyak gambar yang kurang pantas, jadi saya tadi bikin lagi. Mungkin bisa next Pak. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Dan ya ini desain untuk, sebenarnya mau bikin untuk eventnya di Bukit Lemparan ini. Cuma di sini saya masih bingung mau nambahin apa. Soalnya eventnya dari saya sendiri juga masih belum belum fix gitu Pak. Masih ada pengembangan mungkin ke depannya. Untuk mockup lain di sini ada gelang untuk entrance tiket atau tiket masuknya. Jadi nanti sistemnya mungkin pakai tiket gelang gitu, ataupun bisa juga sebagai opsi lain ya tiket tiket sobekan gitu. Jadi ini masih opsi sih Pak. Tuh yang lain lagi mungkin ada di sini ada flag juga sebagai penanda untuk tempatnya, penanda bahwa kita sudah sampai di tempat itu, ataupun juga bisa pengiring kita, oh jadi ini mau mau sampai ke tempat ini gitu. Ini sign nya masih masih kurang banyak. Ini masih bikin-bikin tadi. Untuk ATV track atau mountain bike sendiri di sini memang saya eventnya pengen mengadakan itu karena memang di sana sendiri cukup banyak komunitas mountain bike dan terlalu sering mengganggu eh, pejalan pendaki-pendaki lain, soalnya memang treknya masih dijadikan satu. Nah, mungkin maksud saya di sini ingin membuat event mountain bike ini supaya ada jalur tersendiri buat para pecinta mountain bike ini, Pak, biar tidak mengganggu jalur pendakian. Untuk ATV treknya sendiri memang belum ada di Tulungagung, cuma cukup potensial menurut saya karena belum ada, dan secara konsep pun mungkin nggak semua nanti cuma pengen mountain bike, cuma ada opsi lain untuk keluarga ataupun untuk anak muda bisa naik di ATV track ini. Itu sih Pak. Udah habis. Sudah kayak. Udah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana teman-teman? Ada yang ingin beri masukan, saran? Silakan. Nggak ada. Oke, bisa semua ya. Kalau gitu saya yang beri saran, teman-teman. Oh, ada, silakan. Tolong dilihatkan logonya, Pak. Logo. Iya. Mungkin bukan kritik, bukan saran ya. Tapi tapi kalau saya melihat logonya itu vibes-nya kayak di apa ya, Jatim Park itu apa sebutannya? Tempat wisata. Tapi karena ini kan nature ya. Tempatnya biasanya kalau nature itu nggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya ini vibes-nya terlalu apa kayak tempat wisata gitu. Terus itu untuk tipografinya yang Adventure Hill itu ya saya nggak tahu solusinya gimana tapi kayak nanggung saja menurut saya gitu. Oke, silakan. Saya Pak,
Ya, Untuk yang maskot sama logo itu menurut saya alangkah lebih baik yang maskotnya nggak pakai topi. Karena di logonya itu kan apa ya udah ada ciri khas jambul dari monyetnya itu mungkin bisa jadi appeal atau daya tarik tersendiri biar apa ya antara maskot sama logonya itu juga sesuai gitu daripada menggunakan topi. Itu saja dari saya, Pak. oke. Terima kasih. Ada lagi yang online? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau ditelaah lebih dalam, wah banyak PR-nya ya. Oke, targetnya umur berapa, Mas Wiji? Dewasa awal. Dewasa awal. Oke. Oke, saya juga memberikan saran ya terkait dengan ini, karena lainnya udah dibahas oleh teman-teman, mungkin di bagian ini. Untuk sign system yang sifatnya direction, nah ini jam ini ketika keadaan tertentu, apakah jamnya bisa dihapus? Atau mati sendiri itu? Bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian untuk bawahnya, super grafisnya ini fungsinya apa? Ciri khasnya. Ini sifatnya formal atau non formal? Non formal, oke, berarti aman. Tapi kalau untuk direction yang formal, lebih mengutamakan informasi yang memiliki fungsi aja, yang penting-penting aja. Oke, terkait dengan logonya, ini oke untuk event ya, bagus ini. Untuk maskotnya, sesuai dengan saran dari Ananda, bisa diterapkan, bisa juga dipertimbangkan. Untuk logonya, seperti tempat bermain, seperti yang dikatakan Mas Robert tadi ya. Ya sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu signifikan. Cuma bisa dipertimbangkan lagi semua saran dari teman-teman. Gitu ya Mas Lucy. Ini overall udah oke, cuma kurang lengkap medianya ya. Iya. Oke, bisa ditambahkan lagi nanti. Oke, sudah teman-teman? Oke, berarti silakan dilanjutkan juga. Terima kasih Mas Lucy. Berikutnya Mas. Baik. Di sini ini adalah hasil apa GSM yang sudah saya rancang tapi masih 80%. Eh, ini tentang ya introduction atau kayak apa ya awalan awalannya terus bisa lanjut ke profile. Nah, ini garis besar secara profilnya yang awalnya Cayo Iterip dan Playground. Terus di situ juga ada keterangan kayak lokasinya di mana, didirikan kapan. Di situ saya singkat. Terus kemudian ada selanjutnya ada visi misi di slide selanjutnya. Ini visi misi dari Cayo Eatery and Playground. Kemudian selanjutnya ada problem and solution. Nah, ini masalah yang terjadi di situ karena apa ya? eh Memang apa ya? Sudah bisa dibilang ini tuh dikenal, tapi mulai muncul kayak playground yang jauh lebih modern, lebih interaktif. Tapi untuk saat ini tempatnya masih kurang inovasi atau pembaruan pada warna bermainnya. Jadi solusinya saya melakukan rebranding yang awalnya hanya sebatas playground dan food court saja, sekarang berfokus pada playground, namun ditambah dengan sisi edukatif dan menyajikan berbagai macam tema gitu. Terus selanjutnya ada brand identity. Di sini brand identity tentang
Liltopia. Nah, itu tadi yang awalnya Cayo Iterian Playground saya rubah jadi Liltopia Playground. Tujuannya menjadi ruang eksplorasi yang ideal bagi anak-anak untuk tumbuh, bermain, dan belajar dalam suasana yang menyenangkan dan penuh inspirasi. Kemudian di sebelahnya ada brand karakter kayak imaginatif, joyful, educational, dan sebagainya. Kemudian ada analisis STP-nya. Di sini berfokus pada keluarga muda yang punya anak dengan usia 6 sampai 12 tahun, terus kondisi segmenting geografisnya itu di wilayah sekitar Lowaru, geografisnya itu berfokus pada keluarga muda yang aktif dan suka kegiatan yang edukatif, behavioralnya sikap konsumen yang tertarik pada fasilitas atau event yang memberi pengalaman belajar dan hiburan bagi anaknya. Terus targeting ini menargetkan pada anak usia 6 sampai 12 tahun, tapi di situ kayaknya masih belum saya rubah ya, 4 sampai Ya, 11 masih tahun. 4 ya. Iya. Eh, Positioning ini memposisikan diri sebagai pilihan utama bagi para konsumen yang mencari tempat playground atau tempat hiburan anak yang interaktif, edukatif, dan menawarkan pengalaman baru dengan tema yang bervariasi dan imajinatif gitu. Selanjutnya ada keyword. Di situ ada 10 keyword eh, kayak ceria, edukatif, interaktif, fun, eh, kemudian imajinatif. Stylenya itu flat design, soft shape karena identik dengan anak kecil dan child friendly yang jelas. Untuk pemilihan warnanya saya pilih hijau toska, terus ada kuning dan navy gitu. Eh, Kemudian jenis tipografinya saya pilih typo round dan outfit sebagai untuk tipografi yang penulisan di keterangan atau medianya. Selanjutnya ada thumbnail sketch. Di sini ada 4. Saya pilih yang pojok kanan atas eh, yang akan saya jadikan sebagai logo. Ini event brandingnya. Kemudian ada fasilitas juga, fasilitas tambahan yang sebelumnya belum ada dan di sini saya tambahkan kayak eh, interactive wall, sensorik dan edukatif, terus area STEM atau kepanjangannya science, terus teknologi, engineering dan math. Ini maksudnya itu kayak apa ya? Setiap ada ruangan yang bukan ruangan sih, kayak ada sebuah eh, tempat yang bisa dibuat eksplorasi sesuai dengan temanya masing-masing. Kemudian ada art and craft room, ini family long and cafe, ini tujuannya untuk orang tuanya. Terus lemari locker untuk penyimpanan barang, teater mini, dan sudut baca cerita yang interaktif itu bagian dari fasilitasnya. Terus ini brand activation-nya. Selanjutnya ada reference sama dokumentasi. Langsung lanjut ke logonya aja, Pak. Nggak apa-apa. Nah, ini logonya, logo utamanya berjenis wordmark logo. Eh, Kemudian ada monokrom logonya, lalu ada grid system. Untuk save areanya belum saya masukkan ya. Kemudian ada minimum logo. Eh, Selanjutnya ada maskot. Nah, ini maskotnya kucing, namanya Bubu. Eh, di sini saya mengambil eh, kucing itu karena kucing termasuk hewan yang aktif, ramah, punya rasa ingin tahu yang tinggi dan suka bermain. Hmm, Biasanya identik sama kucing oranye ya. Sehingga dapat menginspirasi anak-anak untuk bermain, belajar dan mencoba tantangan baru gitu. Terus selanjutnya di sini, nah ini sebenarnya udah ada beberapa posenya tapi masih hanya tampilan kayak gini aja. Penggunaan berbagai medianya. Kemudian ada merchandise. Di sini ada kaos, tote bag, kemudian mug,
gantungan kunci, terus ada botol tumbler, terus pin juga. Sound sistemnya di sini ini ada nameplate. Ini yang di sebelah kiri itu eh, nameplate utamanya. Kemudian yang sebelah kanan itu nanti kayak di rencananya akan digunakan di pinggir jalan kayak McDonald gitu. Kemudian ada ini playground sign, belum saya tambahkan keterangannya. Di situ ada apa? Ada parkir, toilet pria, wanita, tempat sholat dan lain sebagainya. Kemudian ada playground rules yang berbentuk totem. Di sini ada rules-rulesnya apa aja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Terakhir ada ambient media. Ini penggaris di tembok nanti. Sama satu lagi tapi masih belum saya bikin, itu adalah kursi yang apa ya, kayak kursi panjang tapi ada maskotnya gitu Pak, rencananya kayak Oke, maskotnya itu ya di kursinya gitu. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. oke, terima kasih. Oke, silakan teman-teman memberikan saran atau sanggahan. Yang offline, online itu ada tuh. Boleh izin lihat logonya ya, Oke, Mas? silakan. Oke. Oke, ini masih belum ada logo mark ya, yang kayak simbolik gitu. Mungkin ini sih kalau mau simpel ya bisa yang rumahnya itu aja sih mungkin. Oke, Biar lebih fleksibel gitu kalau ada media-media yang butuh kecil gitu simbolnya. Baik, terima kasih. oke, terima kasih. Ada lagi, teman-teman? Nggak ada? Oke, nggak ada nih kayaknya. Saya dulu ya. Oke, kalau dari di sini saya rasa nggak ada hal yang terlalu signifikan untuk dibahas ya. Cuma ini, kalau kita bicara tentang grid system, biasanya tinggi ke atas ini full dengan garis. Semua terstruktur jaraknya. Jadi ukuran kotak ini semua sama. Sampai ke atas ini. Seakan kan dia diletakkan di buku kotak bergambar matematika yang pernah kita dapat di bangku SD dulu. Masih ingat ya? Iya, iya. Nah, gitu. Nah, terkait dengan penggunaan golden ratio atau tidak itu bebas sebenarnya, tidak harus menggunakan golden ratio. Yang penting semua terstruktur dengan rapi, jaraknya, kemudian tingginya, tapi penggunaan ini grid systemnya. Kalau emang disebut sebagai grid system. Oke, kemudian yang ini, nah ini masih warna biru ya. Oh, iya. Warna apa nih? Hitam atau biru? Ya, yang birunya tadi sama kayak tulisan playground gitu. Oke. Nah, saran saya mungkin nanti agak diberi jarak ya setiap logo ini, diberi jarak. Kemudian warna dari keterangan itu sering tidak lebih menonjol daripada logonya. Nah, maskot susah nggak ada masalah ya. Eh, Merchandise warna putih. Oke, sound system oke. Oke, karena untuk anak-anak mungkin ya, sesuai dengan target ya. Iya. Oke, cuma itu aja cara saya. Selebihnya bisa ditambahkan sendiri.
Ya, untuk jenis logonya nanti dicek lagi ya. Ini jenis logo apa? Apakah wordmark atau combination mark? Karena icon yang disebut oleh Mas Faik tadi terletak pada A-nya ya seharusnya. Iya. Apakah disebut sebagai wordmark atau combination mark? Word, wordmark. Wordmark. Iya. Oke. Yang lainnya ada yang beri saran lagi teman-teman? Cukup. Oke, terima kasih Mas Nanda. Mas Rogatianus, apakah udah ready atau gimana? Saya nyusul. Nyusul? Iya. Nyusul di mana? Berarti nggak ada nih ya? Oke, nggak ada teman-teman. Yang online masih ada lagi? Malam, Pak. Apa terdengar suaranya? Nah itu, Mas Daniar, Suaranya terdengar nggak, Pak? gimana? Suaranya terdengar Sudah, nggak? sudah. Nah, ini oke, udah bisa keluar nih suaranya. Nah, tapi masih belum lengkap nggak, Pak? Apa, silakan. Yang penting ada yang saya nilai hari ini. Selamat malam. Saya malam ini akan mempresentasikan progres saya yang belum selesai dan masih banyak yang kurang. Saya mengambil objek identifikasi atau observasi yaitu air terjun Singokromo yang berlokasi di Nganjuk. Nah, ini untuk profil atau dan historinya. Air terjun Singokromo terletak di Sawan atau tepatnya di Desa Klimat. Nama Singokromo eh, berarti singo yang berarti singa dan kromo yang berarti berkembang biak atau kawin. Dan mitos yang dipercaya sampai saat ini yaitu jika mandi di air terjun Singokromo, bagi yang belum menikah segera mendapat jodoh dan yang sudah menikah tapi belum mempunyai anak segera dapat anak. Dan juga air terjun ini masih sangat alami atau ya mungkin kurang populer juga, jadi masih cukup sepi. Dan untuk visi misi ini saya skip saja mungkin Pak. Dan problemnya yaitu aksesnya masih sulit dan kurang fasilitas pendukung seperti sound system atau yang papan penunjuknya kurang terlihat jelas dan perlu diperbarui. Promosi belum optimal di media cetak maupun digital dan identitas visual. Di sana ada stiker, namun eh, kalau dikatakan logo juga tidak dan nggak ada pemberitahuan secara jelas. Jadi mungkin saya buatkan logo dan solusinya untuk memperbaiki infrastruktur jalan karena akses dari parkiran ke air terjunnya lumayan jauh dan menambah fasilitas dasar seperti ya tempat sampah, toilet umum dan uh, penunjuk jalan atau arahnya dan juga parkiran. Memperkuat branding dan membuat dan memperkuat branding juga mengembangkan potensi wisata seperti fotografi atau ada event satu suro dan juga untuk nikahan bisa dibuat itu juga. Brand identity belum jelas, ini belum saya masukkan keywordnya huruf S, singa dan air terjun dan juga percikan air. Karakternya belum saya masukkan. Mungkin saya langsung ke logonya. Ini saya awalnya pengen buat dari kepala singa, terus saya lanjut air terjun, cuman terlalu ramai, jadi saya simpelkan dari huruf S, terus air terjun atau air mengalir ke bawah, sama percikan air yang
Ini agak kanan ini. Untuk fontnya saya pakai Cinzel dan yang untuk subtitlenya pakai Helvetica. Untuk ini yang buat di area air terjunnya, untuk yang gate-nya belum, sama yang terakhir. Ini itu saja. Sudah Pak, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas. Jeniar, apa ada pertanyaan atau sanggahan teman-teman? Saran untuk Mas Jeniar? Dan ini sih Ya, ngasih silakan. mungkin. Nah, untuk maskot mungkin sih kurang dapet kalau sama logonya ya. Entah kenapa kontras sekali gitu. Mungkin targetnya mungkin ya yang kurang pas ya. Maskotnya kayak untuk anak-anak sih. Ya, itu masih masih Dalam penyesuaian. progres ya. Ya, Oke, maskot ya berarti. Oke, ada lagi? Mas Saya Pak, Nanda, silakan. dari logonya menurut saya terkesan kayak elegan dan apa ya, profesional gitu, bukan menunjukkan sebuah air terjun karena mungkin warnanya ya emas, kemudian elemennya itu kayak simple, penggunaan fontnya itu serif, jadi memberikan kesan yang elegan dan profesional gitu, eh, bukan terkesan kalau ini tuh apa logo buat air terjun gitu. Menurut saya Oke. kayak gitu. Oke, jadi warnanya termasuk ya, bentuknya dari es di atasnya melambangkan elegan, lebih tepat untuk produk apa, Mas Nanda? Eh, Mungkin catering atau apa gitu Pak, kayak catering Catering, wedding gitu. sarung gitu ya mungkin? Iya. Oke. Mungkin bisa diganti warna biru baru bisa masuk ya. Iya, iya. Esnya biru, kemudian singokromonya putih, waterfallnya dibesarin dikit mungkin gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Mungkin kalau dari segi logo sih cocok untuk ini sih lebih kayak penginapannya mungkin di sana ya. Gimana? Kurang jelas suaranya Mas Faik. Oh iya. Untuk segi logo sih kalau menurut saya lebih cocok untuk penginapannya mungkin ya kalau ada di area lokasi wisata gitu ya. Sama mungkin bisa dijadikan apa namanya eh sebutannya lupa. eh Logo. ini yang kayak bentuk-bentuk batik itu bisa sih itu. Mungkin kalau dari singanya juga mungkin bisa ditambahin tadi ya. Udah ke gambar apa udah kebayang untuk dimasukkan logo mungkin ya. Nggak perlu yang detail sih kalau menurut saya dari segi singanya sih. Oke, ini harusnya kepala Mm-mm. singa, cuman saya buat lebih simpel. iya. Jadi Mm-mm. Kayaknya saya lihat itu juga ada gambaran kayak apa namanya rumbai rambut singanya gitu sih itu. Cuman ya gitu nggak ada ya. Heeh. Itu sih. Oke. Tadi yang belum punya jodoh akan dapat jodoh, udah dapat yang belum jodoh punya anak akan dapat pasti dapat. anak. Ya, Gitu. Oke, kalau udah punya jodoh tapi belum menikah, gimana? Ya, itu jadi guyonan aja ya. Oke, saya rasa nanti bisa ditekankan ke arah warna biru lebih segar ya. Jadi kalau sini kan warna hitam tuh backgroundnya sama warna gold, kesannya seperti agak kemistis, elegan, agung ya. Sedikit serem, jadi orang akan hanti-wanti ke sana, dikira nanti tempatnya menyeramkan, jadi beberapa orang biasanya takut untuk datang ke sana. baik, baik. Terima kasih atas masukannya. Oke. Ada lagi teman-teman? Cukup, oke.
Oke, nanti untuk Mas Deniar bisa ditambahkan bagian-bagian yang kurang ya. Iya, Pak. Mungkin Jadi ini teman-teman sih kayak dokumentasi tempatnya ya kan wisata ya. Jadi kita ada gambaran kayak air terjunnya gitu sih. Iya, ada tapi masih belum tak masukkan juga. Iya gitu sih. Makasih Mas. Terima kasih Mas Baik. oke. Ada lagi teman-teman? Udah. Oke, sebelum itu apakah ada yang disampaikan dulu? Apa ada yang ditanyakan terkait dengan perkuliahan selama 7 pertemuan ke belakang ini? Apa ada kendala atau hal yang mungkin masih ganjal di teman-teman selain sistem? Selain sistem. Ini sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih Mas Ya, Deniar. terima kasih, Pak. Tanya apa? Mungkin agak di luar apa? Untuk metode analisis sendiri kan ada STP sama SWOT ya. Ya. Apa ada alternatif metode analisis yang lain gitu Pak selain dua? Gitu. Saya ya biasanya kan STP untuk lebih ke audience dan SWOT-nya lebih ke untuk perusahaan. Apa ada metode lain yang entah bisa efektif untuk dua-duanya atau Kalau efektif dua-duanya nggak ada. Masing-masing punya peruntukannya masing-masing ya. Sosiologi, apakah akan dikaji? Enggak. Antropologinya? Enggak. Jadi kami memilihkan pisau bedah yang paling mudah dan paling relevan untuk kajian di KV. Yang mana kalau untuk perusahaan atau untuk objek penelitian kita, karena kebanyakan di branding ya nanti rata-rata ya, itu minimal SWOT. SWOT. Kalau ingin lebih dalam lagi, terkait sebuah daerah atau wilayah, bisa menggunakan kajian antropologi, sosiologi, dan gigi lainnya. Apakah mau Anda terapkan semua itu? Berarti kan membutuhkan multidisiplin yang lain yang harus saya sampaikan. Ya, berarti membutuhkan waktu yang sedikit lebih banyak lagi daripada yang telah kita lalui sebelumnya. Nah, itu bisa Anda tanyakan ketika personal dengan saya, nggak apa. Silakan, nanti kita adakan diskusi entah di ruang dosen atau di tempat ngopi ya, kita sharing-sharing terkait dengan kajian-kajian yang bisa kita lakukan pada saat melakukan observasi. Karena banyak sekali, macam-macam. Kajian budaya, kajian media, kajian banyak macam-macam. Tapi yang paling mudah untuk diterapkan mahasiswa untuk mengerjakan TA itu tadi yang sering kita terapkan saat mata kuliah. Terlebih STP itu wajib selalu ada. Ya. Karena kita membuat media yang harusnya berfungsi untuk target yang kita tentukan. Positioning untuk apa tadi? Produk tadi diposisikan sebagai apa di benak terkalian karena selain untuk menginformasikan juga menciptakan brand awareness di dalamnya, seharusnya gitu. Dan brand image di dalamnya. Makanya perlu ada positioning di setiap brand yang kita rancang atau media yang kita rancang ke depannya. Kalau pengkajian terkait dengan hal lain di luar dari konteks brand banyak. Untuknya apa dulu? Tergantung untuk apa dulu. Kalau untuk mengkaji relief ada sendiri. Antropologi juga bisa, sosiologi untuk, nah, gitu ya. Anda mau bicara yang mana? Nanti saya carikan, bawakan bukunya. Yang mana? semakin wide sih Pak. Masa cuma Banyak. bisa dirubah sih harusnya. Gitu aja. Ya. Dan saya kira untuk branding cuma dua itu aja. Enggak banyak sekali. Bahkan psikologi itu juga menjadi bahan kajian kita. Tapi kita pilih, salah satunya adalah Gestalt. Psikologi warna. Kan sebenarnya udah ada. Gitu. Cuma kita nggak secara eksplisit nyebutin, sekarang hari ini kita pelajaran psikologi teman-teman, tidak. Sekarang antropologi tidak. Jadi lebih fokus saja ke benang merah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan tugas setiap mata kuliah dan TA. Itu ya. Kalau mau belajar lebih
lebar lagi, bisa 2. Setelah S1 lulus, ya. Seperti Pak Paldi di kajian ilmu budaya UPM, ya. Seperti saya sendiri pengajian terkait dengan culture city branding di Malang, Surabaya, dan Jogja, Magelang. Banyak-banyak. Jadi bisa diekspor. Kalau bukunya kita nggak matok buku DKV murni, tidak ada. Jadi kita mengkombinasikan semua ilmu pengetahuan. Makanya DKV disebut sebagai multidisiplin ilmu, yang mana ada ilmu ekonomi di dalamnya. Ya. Branding pun bagian dari mereka. Tapi logo menjadi bagian dari desain grafis. Videografi, nah, multimedia, macam-macam. Ya, jadi sangat banyak sekali. Kalau kita sampaikan semua, teman-teman akan bingung nanti kemana sih arah dari penelitian yang Anda lakukan. Nah, sebenarnya kalau ingin menambahkan sebagai add-on, itu nggak apa. Misalkan tadi tempat, apa tadi? Bukit ya, berarti kan ada kajian terkait dengan geologinya. Suhu di sana, ketinggian, dari soil atau apa? Tanah ya, tanah, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Itu bisa. Apakah berkaitan dengan logo nanti? Ada nggak kaitan dengan logo? Ya mungkin bisa jadi landasan. Ya, gitu. Ya banyak. Pisau bedah itu banyak. Tergantung untuk apa dulu. Itu ya. Kalau mau bukunya, yang paling ringan. kalau ringan, nah itu bingung saya ringan. Ya agak ringan-ringan banget sih Bang. Oke. Untuk step awal lah. Step awal bisa baca bukunya Dasar-Dasar Kebudayaan ya. Bukunya Max Weber. Versi Indonesia ada Max Weber, Dasar-Dasar Kebudayaan. Atau kalau pengen lebih ngerucut ke media populer, ada Popular Culture ya dari Dominic gitu. Kalau terkait dengan budaya atau seni di Indonesia, bukunya Van Paursen, ya, Strategi Kebudayaan. Banyak. Pengen ngaji yang mana dulu? Kalau yang visual kan didasari dari ilmu semiotika ya, di bahasa-bahasa visual yang menjadi dasar. Nggak dapat mata kuliahnya soalnya, Anda. Ya. Bahasa visual. Banyak sebenarnya kajian dasarnya, nggak bisa langsung. Jadi ada step by step-nya dulu. Kalau untuk DKV, saran saya lebih banyak baca bukunya Roland Barthes atau Peirce yang kajian semiotika ya. Atau lebih lengkapnya, sedikit tapi padat, bukunya Pak Sumbo Tinerbuko. Itu banyak bukunya. Bisa lagi Pak. Sumbo Tinerbuko. Beliau adalah Bapak DKV di Indonesia ya. DC, beliau juga pembimbing saya saat S2 dulu. Ya, pembimbing saya. Jadi yang rancang logonya Jogja juga. Salah satu pegiat visual di sana punya tim namanya Sampah Visual. Dan karya saya sempat dilibatkan di buku terbitannya ke-10. Sangat dicari, bukunya banyak. Model semiotika, perancangan pekajian di kafe ada. Nanti kalau pengen mengetahui terkait dengan pengkajian, bisa baca bukunya yang ke-10. Itu ada. Jadi nggak cuma belajar SWOT sama SPP, jadi banyak. PDF-nya nggak ada. Bukunya ada. Atau follow Instagramnya aja kalau Pak Jom. Kalau buku branding, bukunya Pak Subiakto Trio Sudarsono. Tahu ya? Yang penciptanya Indomie, Seleraku. Sama itu yang dulu jadi hostnya Wants to be Millionaire. Ya, itu juga anak didiknya Pak Subiakto.
juga ngeluarin buku branding. Oke, gitu. Sekali lagi? Sudah. Yang online, ada lagi? Duh, kok mati semua? Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Oke, kalau ada pertanyaan lain bisa disampaikan di grup aja. Grup kita terlalu mati ya untuk kelas eh, di kafe. Harusnya bisa lagi untuk tanya buku apa Pak, buku apa Pak. Nggak harus mata kuliah ini aja. Boleh tanya buku apapun itu. Kalau saya punya, saya kirim PDF-nya. Kalau nggak punya, saya kirim cover-nya aja, saya foto. Itu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Kita jumpa di minggu depan. Bukan minggu depan. Hari Jumat masih ketemu. Iya. Untuk kelas ini kita jumpa di minggu depan, akan coba kita adakan games ya di minggu UAS. Dan saya nanti hadir semua, baik yang online maupun yang offline. Kita akan coba ada pemaparan sebuah permasalahan dan Anda akan coba menyelesaikannya sebagai nilai ujian tambahan. Oke, gitu ya. Terima kasih teman sudah mengikuti hari ini. Kita jumpa minggu depan dengan harapan semua ready ya. Jangan ada yang nggak masuk karena akan ada penilaian lebih. Selamat malam teman, silakan istirahat dan terima kasih. Malam, makasih Pak. Selamat malam Pak, terima kasih. Selamat malam, terima kasih Pak.